Halo, perkenalkan nama saya Rifah Ainul Zakiah dengan NPM 223403234. Halo, nama saya Nisbika Niza Rahmat dengan NPM 223403234. Halo, nama saya Jasmine Aheta dengan NPM 223403119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Kurniawan dengan nomor NPM 223403284. Nah, lihat deh, banyak banget kasus korupsi di Indonesia. Mana menteri keseret juga lagi. Menteri apa? Menteri Pertanian. Parah banget sih. Emang. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus. Corruptio sendiri memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik atau terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana, memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan guna kepentingan pribadi ataupun kepentingan diri sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama, yaitu yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua, terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Yang kelima, terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, korupsi terkait dengan gratifikasi. Selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat, akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dampak yang kedua ada dampak korupsi di bidang kesehatan. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch atau singkatannya adalah ICW, korupsi jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak yang ketiga adalah dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama. Cepat rusak sehingga harus dibuka proyek yang baru sama yang untuk dikorupsi lagi. Yang keempat, korupsi meningkatkan kemiskinan. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Yang terakhir atau yang kelima adalah dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Jadi, dalam kesimpulan video tersebut, korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia dengan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Diperlukan konseptualisasi yang lebih jelas terkait konsep pemiskinan koruptor, didukung oleh upaya edukasi dan pemahaman yang lebih baik di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Integritas penegak hukum menjadi kunci dan partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi antar lembaga juga diperlukan untuk menciptakan tekanan positif terhadap pemberantas korupsi. Secara keseluruhan, penanganan korupsi memerlukan pendekatan holistik dan sinergitas antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah konkret didukung oleh pemahaman yang mendalam dan partisipasi aktif semua pihak, upaya pemberantas korupsi dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Sekian. Aku telepon dulu Hasna. Ya, yang kemarin itu loh dia kayak gitu. Halo Hasna, Iya, halo. kamu sekarang lagi di kelas gak? Iya, aku lagi di kelas sekarang. Oh iya, ini sebenarnya aku tuh tadinya mau masuk, tapi udah ada janji nih sama temen. Janji apa tuh? Iya, aku mau ketemuan. Kamu bisa gak kalau tipserin punya aku? Sekarang? Iya. Boleh dong. Gak mau ah. Ya, nanti aku kasih, apa ya, traktir makanan kesukaan kamu deh. Boleh deh. Oke deh, makasih ya. Sama-sama. Oke. Yeay, untung Hasna mau tipsan punya aku. Jadi aku bisa main deh. Mata kuliah saya? Iya. Boleh absen dulu anak-anak? Oh iya, punya Naswa. Apa aku minta sekarang aja ya, biar ada buat uang main. Aku telepon ibu ah. Halo bu. Ini aku waktunya pembayaran UKT, uang kuliah tunggal buat kuliah. Iya. Sampai tanggal 20 sih, cuma aku mau minta sekarang biar tenang. Biar aku bisa kontrak juga. 7 juta. Iya. Ke rekening BCA aku ya bu. Oke, makasih ibu. Berhasil deh aku lebihin 1 juta. Perilaku tadi merupakan contoh perilaku korupsi kecil yang terjadi di kalangan mahasiswa yang mungkin pernah kalian jumpai di sekitar kalian dan tentunya harus dihindari.